Selama lebih dari 2 abad, Amerika Serikat telah menyempurnakan seni manufacturing consent atau menciptakan persetujuan publik melalui rekayasa informasi yang sangat masif. Strategi ini dimulai jauh sebelum era digital, di mana setiap ekspansi wilayah atau intervensi militer selalu dibungkus dengan narasi moralitas yang luhur, seperti membawa peradaban, demokrasi, atau kebebasan. Padahal, jika kita mengupas lapisan propagandanya, setiap peluru yang ditembakkan selalu memiliki kaitan erat dengan pengamanan jalur perdagangan, penguasaan sumber daya alam, atau penghancuran pesaing ekonomi yang mulai tumbuh secara mandiri. Amerika Serikat tidak pernah berperang tanpa musuh yang dicitrakan sebagai iblis atau ancaman bagi kemanusiaan, dari era ekspansi daratan yang memojokkan suku asli Indian, hingga narasi Manifest Destiny yang melegalkan pencaplokan wilayah. Publik Amerika selalu didoktrin bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang memiliki mandat untuk memimpin dunia. Pola ini terus berulang. Ciptakan ancaman, besarkan ketakutan di hati masyarakat, dan kemudian tawarkan solusi berupa intervensi militer yang didanai oleh pajak rakyat. Namun keuntungannya mengalir ke kantong elit. Industri pertahanan, media massa di Amerika Serikat, yang seringkali dimiliki oleh korporasi besar yang juga memiliki saham di perusahaan senjata, memainkan peran vital dalam menjaga narasi perang tetap hidup. Mereka menciptakan apa yang disebut sebagai ruang gema, di mana hanya ada satu kebenaran yang diizinkan beredar, sementara suara-suara kritis dicap sebagai tidak patriotik atau pengkhianat. Propaganda ini tidak hanya ditujukan untuk warga domestik Amerika, tetapi juga diekspor ke seluruh dunia melalui jaringan berita internasional, film Hollywood, dan pengaruh budaya pop agar dunia menerima hegemonia AS sebagai sesuatu yang alami. Sejarah mencatat bagaimana Amerika Serikat memanipulasi insiden seperti ledakan kapal SS Maine untuk memicu perang dengan Spanyol, atau insiden Teluk Tonkin yang ternyata dipalsukan hanya untuk melegalkan invasi besar-besaran ke Vietnam. Setiap kali Amerika membutuhkan alasan untuk berperang, insiden bendera palsu, false flag, atau pemutarbalikan fakta selalu tersedia sebagai bahan bakar propaganda. Ini membuktikan bahwa bagi Washington, kebenaran adalah variabel yang bisa dikompromikan selama tujuannya adalah menjaga supremasi militer dan ekonomi mereka di mata internasional. Abad propaganda ini telah menciptakan dunia di mana persepsi lebih penting daripada kenyataan. Banyak bangsa yang hancur kedaulatannya hanya karena Amerika berhasil meyakinkan dunia bahwa pemimpin negara tersebut adalah diktator yang berbahaya. Padahal, standar ganda Amerika sangat nyata. Mereka akan mendukung diktator yang patuh pada kepentingan dolar dan menghancurkan pemimpin demokratis yang mencoba menasionalisasi sumber daya alamnya. Inilah fondasi pertama dari industri perang Amerika, yaitu kemampuan untuk mengontrol apa yang dianggap benar oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kita harus memahami bahwa ekonomi Amerika Serikat telah lama bertransformasi menjadi ekonomi perang yang sangat tergantung pada konflik berkelanjutan. Hubungan antara Pentagon, produsen senjata seperti Lockheed Martin atau Boeing, dan para politisi di Washington membentuk apa yang disebut sebagai Military Industrial Complex industri militer. Industri ini membutuhkan musuh baru setiap beberapa dekade agar pesanan jet tempur, rudal, dan kapal induk tetap mengalir. Tanpa adanya musuh, anggaran pertahanan triliunan dolar tidak akan bisa disetujui oleh Kongres. Dan ribuan perusahaan yang bergantung pada kontrak militer akan bangkrut. Perang bagi Amerika adalah sebuah investasi dengan imbal hasil yang sangat nyata. Setiap kali Amerika menginvasi sebuah negara, selain keuntungan dari penjualan senjata, mereka juga mengamankan kontrak rekonstruksi infrastruktur pasca perang yang biasanya diberikan kepada parusihan-parusihan Amerika sendiri. Inilah siklus predator yang sangat mengerikan. Amerika menghancurkan sebuah bangsa dengan bom buatan mereka, lalu membangunnya kembali dengan hutang yang bunganya mencekik, yang pada akhirnya membuat negara tersebut menjadi satelit ekonomi Washington selamanya. Logika industri ini tidak mengenal moralitas.
Satu-satunya tujuan adalah ekspansi pasar senjata. Inilah alasan mengapa Amerika Serikat sering kali mempersenjatai kedua belah pihak yang berkonflik secara rahasia, atau dengan sengaja membiarkan ketegangan di kawasan tertentu tetap membara tanpa pernah benar-benar menyelesaikannya. Perdamaian abadi adalah ancaman bagi harga saham di Wall Street. Oleh karena itu, propaganda perang harus terus diproduksi untuk meyakinkan rakyat bahwa dunia luar selalu berbahaya dan hanya kekuatan militer Amerika yang bisa menyelamatkannya. Industri perang ini juga mengandalkan ekspor ketakutan kepada sekutu-sekutunya melalui NATO dan fakta pertahanan lainnya. Amerika mewajibkan negara-negara anggotanya untuk meningkatkan anggaran militer dan membeli alutsista buatan Amerika. Kasus tekanan terhadap Denmark soal Greenland atau provokasi di Arktik adalah cara Amerika untuk memaksa Eropa tetap berada dalam lingkaran ketergantungan militer. Jika Eropa merasa aman, mereka tidak akan membeli senjata Amerika. Maka, Rusia atau China harus selalu dicitrakan sebagai monster yang siap menerkam setiap saat agar bisnis senjata tetap subur. Kegagalan militer Amerika di Afghanistan atau Irak sebenarnya bukan merupakan kegagalan bagi industri perang mereka. Meskipun tujuan politiknya gagal, industri senjata telah meraup keuntungan ribuan triliun dolar selama 2 dekade konflik tersebut berlangsung. Bagi mereka, semakin lama perang berlangsung, semakin besar keuntungan yang didapat. Rakyat Amerika mungkin kehilangan nyawa anak-anak mereka di medan perang. Namun para pemegang saham industri pertahanan merayakan dividen mereka di hotel-hotel mewah di Washington. Inilah esensi dari industri kematian yang menjadi tulang punggung hegemoni Amerika. Hampir setiap invasi atau intervensi militer Amerika dalam beberapa abad terakhir memiliki satu benang merah yang sama: pertahanan terhadap status dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Melalui sistem petrodolar, Amerika Serikat mewajibkan dunia untuk membeli minyak menggunakan dolar. Ini memberikan kekuatan ajaib bagi Washington untuk mencetak uang dari udara kosong guna membiayai militer mereka. Sementara bangsa lain harus bekerja keras menghasilkan barang nyata hanya untuk mendapatkan kertas hijau tersebut. Jika ada pemimpin negara yang mencoba menjual minyak dengan mata uang lain, maka mesin propaganda perang akan segera bergerak mencap pemimpin tersebut sebagai ancaman global. Contoh paling nyata adalah apa yang dialami oleh Irak dan Libya. Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi tidak dihancurkan karena masalah hak asasi manusia. Mereka dihancurkan karena berani menantang supremasi dolar dengan mencoba menjual minyak menggunakan euro atau dinar emas. Amerika tidak bisa membiarkan dedolarisasi terjadi. Karena jika dunia berhenti menggunakan dolar, maka ekonomi Amerika akan runtuh dalam sekejap. Oleh karena itu, perang adalah instrumen utama untuk memastikan bahwa dolar tetap menjadi satu-satunya mata uang yang berkuasa. Di pasar energi global, propaganda perang seringkali digunakan untuk menutupi agenda ekonomi yang kotor ini. Rakyat dunia diberitahu tentang senjata pemusnah massal atau pembantaian sipil. Padahal tujuan aslinya adalah mengamankan pipa gas dan cadangan minyak agar tetap berada dalam kendali perusahaan-perusahaan Barat. Amerika Serikat bertindak seperti penagih hutang global yang menggunakan kapal induk sebagai alat penekan. Jika sebuah negara mulai mandiri secara finansial dan meninggalkan dolar, maka negara tersebut akan segera dituduh sebagai penyokong terorisme atau pelanggar HAM berat agar invasi dapat dilegalkan, ekspansi NATO ke arah timur, dan provokasi di kawasan Arktik saat ini juga merupakan bagian dari strategi pengamanan jalur energi. Amerika ingin memastikan bahwa Eropa tetap bergantung pada energi yang dikendalikan oleh sistem finansial Barat, bukan pada energi murah dari Rusia yang bisa melemahkan posisi dolar. Setiap kali ada ancaman terhadap dominasi keuangan Amerika, propaganda militer akan segera menciptakan musuh baru untuk membenarkan penggelaran pasukan perang. Dalam konteks ini, adalah biaya operasional untuk menjaga skema Ponzi finansial Amerika agar tidak runtuh bagi bangsa-bangsa di Global South. Memahami hubungan antara dolar dan perang adalah kunci menuju kedaulatan sejati. Kita menyadari bahwa setiap kali Amerika berteriak tentang kebebasan, sebenarnya mereka sedang mengkhawatirkan
cadangan devisa mereka. Sistem keuangan Amerika dibangun di atas moncong senjata. Tanpa militer yang agresif, dolar hanyalah selembar kertas tanpa nilai intrinsik. Inilah alasan mengapa Amerika tidak akan pernah membiarkan dunia mencapai perdamaian. Karena perdamaian berarti dunia tidak lagi membutuhkan perlindungan Amerika. Dan itu berarti saat akhir dari kekuasaan kita sedang menyaksikan babak paling berbahaya dari abad propaganda Amerika, di mana provokasi militer di Laut Cina Selatan, Ukraina, dan wilayah Arktik sedang sengaja dipicu untuk menyeret dunia ke dalam konflik besar. Amerika Serikat menyadari bahwa kekuatan ekonomi mereka mulai disalip oleh Cina, dan pengaruh diplomatik mereka mulai terkikis oleh multipolaritas. Dalam keputusasaan untuk mempertahankan status nomor satu, Washington kembali menggunakan resep lama, menciptakan ketegangan yang sangat tinggi agar negara-negara lain terpaksa memilih pihak dan kembali ke bawah ketiak. Keamanan Amerika, narasi tentang ancaman China atau ambisi Rusia, diproduksi secara massal setiap hari melalui jaringan media global. Amerika mencoba menggambarkan setiap langkah pertahanan negara lain sebagai tindakan agresi. Sementara penggelaran ratusan pangkalan militer as di sekeliling negara-negara tersebut dianggap sebagai penjagaan perdamaian. Standar ganda ini adalah alat propaganda paling efektif untuk membenarkan pengiriman bantuan militer triliunan dolar yang sebenarnya hanya akan memperpanjang konflik dan meningkatkan risiko perang nuklir yang bisa menghancurkan peradaban manusia. Provokasi di wilayah Arktik terkait Greenland menunjukkan bahwa Amerika bahkan siap mengkhianati sekutunya sendiri di NATO demi keuntungan strategis. Dengan menciptakan musuh bersama di wilayah utara, Amerika memaksa Eropa untuk tetap militeristik dan tidak membangun hubungan ekonomi yang sehat dengan Eurasia. Amerika membutuhkan perang dingin baru agar dunia tetap terbelah. Dalam kondisi dunia yang damai dan terintegrasi, peran Amerika sebagai pelindung militer akan menjadi tidak relevan. Dan itulah ketakutan terbesar para elit di Washington yang hidup dari industri konflik. Percikan perang dunia ketiga bukan terjadi karena kecelakaan, melainkan karena didesain secara sistematis melalui serangkaian provokasi terukur. Amerika menggunakan isu-isu sensitif seperti Taiwan di timur dan kedaulatan wilayah di utara untuk menguji kesabaran rival-rivalnya. Jika perang pecah, Amerika berharap bisa menghancurkan kapasitas industri pesaingnya sambil tetap menjaga daratannya aman di seberang samudra. Namun, di era rudal balistik antar benua dan perang siber, strategi ini adalah perjudian bunuh diri yang mengorbankan seluruh penduduk bumi demi keselamatan industri senjata. Amerika, kita harus mampu membaca di balik baris berita propaganda yang beredar. Setiap kali Amerika berbicara tentang membela kedaulatan sebuah negara kecil, tanyakanlah, sumber daya apa yang ada di sana? Dan bagaimana posisi negara tersebut terhadap dolar? Jawaban dari pertanyaan itulah yang menjadi motif asli di balik setiap percikan perang. Amerika sedang bermain dengan api di gudang mesiu global. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membongkar kebohongan propaganda mereka sebelum mereka benar-benar menarik pelatuk yang akan mengakhiri sejarah manusia. Abad propaganda Amerika kini mulai menemui tantangan terbesarnya, kebangkitan kesadaran global dari bangsa-bangsa yang menolak untuk terus menjadi bidak dalam permainan catur industri perang. Melalui akses informasi yang lebih demokratis, banyak orang mulai melihat pola manipulasi yang dilakukan Washington selama ini. Dunia tidak lagi mudah percaya pada alasan kemanusiaan yang digunakan AS untuk menginvasi sebuah negara. Kesadaran ini memicu gerakan dedolarisasi dan penguatan aliansi regional yang lebih mandiri, yang secara perlahan namun pasti mulai melucuti kekuatan utama mesin perang Amerika. Bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mulai menyadari bahwa stabilitas dan kemakmuran mereka hanya bisa dicapai jika mereka berhenti mengikuti narasi konflik yang dipaksakan oleh Barat. Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri, bebas aktif, memiliki peran krusial untuk menjadi penengah yang tidak terjebak dalam propaganda dua blok. Kita harus mampu melihat bahwa kepentingan nasional kita jauh lebih berharga daripada harus terseret dalam perang yang hanya menguntungkan produsen senjata di luar negeri.
menolak narasi perang Amerika adalah langkah awal menuju kedaulatan sejati bagi Nusantara. Hancurnya kredibilitas media-media arus utama Barat menjadi indikasi bahwa zaman keemasan propaganda Amerika telah berakhir. Masyarakat dunia kini mencari sumber informasi alternatif yang lebih jujur dalam membedah motif geopolitik. Kebohongan-kebohongan masa lalu, mulai dari invasi Irak hingga manipulasi konflik di Libya, telah menjadi pelajaran berharga bahwa janji perdamaian Amerika seringkali hanyalah pembuka bagi kehancuran total. Kesadaran kolektif ini adalah antibodi alami yang akan mencegah dunia untuk kembali terjerumus dalam perang besar yang tidak perlu. Masa depan dunia yang multipolar menawarkan keseimbangan baru, di mana tidak ada satupun negara yang bisa merasa menjadi polisi dunia secara sepihak. Tanpa kemampuan untuk memanipulasi opini global, industri perang Amerika akan kehilangan bahan bakar utamanya, yaitu dukungan publik. Kita harus terus menyuarakan kebenaran tentang sejarah panjang manipulasi ini agar generasi mendatang tidak lagi bisa dibohongi oleh narasi-narasi moralitas palsu yang digunakan untuk melegalkan pembunuhan massal dan perampokan sumber daya alam bangsa lain. Sebagai penutup pembahasan ini, mari kita pahami bahwa perdamaian bukan berarti ketiadaan konflik, melainkan keberanian untuk menolak narasi yang mempromosikan kebencian demi keuntungan ekonomi. Amerika Serikat mungkin memiliki senjata tercanggih, namun mereka tidak akan berdaya jika dunia menolak untuk percaya pada propaganda mereka. Nusantara harus berdiri tegak sebagai mercusuar kebenaran, membongkar setiap strategi penciptaan musuh, dan memimpin dunia menuju tatanan baru yang berbasis pada kerjasama, bukan pada kehancuran industri perang.